Yes, ini. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Aduh, ini saya yang bikin peraturan. Saya juga yang kena. Saya kira ini bakal pahit, tapi ternyata ini nggak kayak kayu-kayu yang sudah pernah saya coba sebelumnya. Justru ini cenderung hambar. Semoga dengan adanya pembudidayaan dan juga restocking seperti ini, jumlah gelida bisa meningkat dan pastinya semakin lestari. Indonesia, rumah dari berbagai keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari 350.000 jenis fauna terdapat di Indonesia. Namun fenomena konflik antara manusia dan binatang rentan terjadi. Hal ini disebabkan terganggunya habitat asli mereka karena beberapa aktivitas manusia. Salah satunya yang terjadi di Pulau Bangka adalah konflik antara manusia dan buaya. Berawal dari kejadian ini, satu komunitas di Pulau Bangka berinisiatif untuk menanggulangi masalah ini. Petualangan saya kali ini membawa saya untuk merilis salah satu reptil bersama pecinta reptil Bangka. Dan karena memang buaya ini besar, panjang, dan berat, harus dibawa menggunakan mobil. Dan bersama-sama seperti ini harus kita pegang sambil dielus-elus supaya dia tidak stres selama di perjalanan. Buaya yang akan kami rilis ini merupakan hasil evakuasi yang sempat masuk wilayah pemukiman warga 6 bulan kemarin. Setelah melewati masa karantina dan kondisi fisiknya kuat, buaya ini dinilai sudah bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yes, ini. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Ini kurang lebih 7 tahun ya Bang. Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Personilnya profesional dan terlatih. Hal ini guna menghindari resiko fatal baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Penggunaan tali tambang cukup efektif dalam membatasi pergerakan dan menjaga ketenangan si reptil pemakan daging ini. Oke, 1, 2, 3. Buaya muara banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Memiliki ukuran lebih besar dibandingkan jenis buaya lainnya, yaitu dengan ukuran badan mencapai 6 hingga 7 meter. Buaya di alam bersifat secretive atau suka bersembunyi dan jarang terlihat dalam kelompok. Pada sore hari, buaya keluar untuk mencari makan dan pada malam hari turun ke sungai. Kok dia diem aja di situ sih Bang? Nggak langsung pergi? Kemungkinan dia lagi beradaptasi ke tempat yang baru dia. Dia ini kan tempat semulanya kita dapat di sungai. Pemilihan lokasi pelepas liaran harus sangat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, baik itu untuk buaya ini sendiri maupun untuk masyarakat. Lokasi yang cukup ideal untuk memberi rumah baru bagi sang reptil purba harus berjarak minimal 5 km dari perumahan warga terdekat. Selain itu, juga harus dipastikan bahwa lokasi bukan merupakan jalur aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena buaya yang kami kembalikan ke habitatnya ini dari jenis buaya muara, maka juga tidak boleh terlalu jauh dari wilayah muara atau pesisir. Selain melepas liarkan buaya di habitatnya, kami juga melakukan evakuasi buaya yang masuk ke lokasi dekat dengan perkampungan.
Masuknya buaya ini biasanya karena terbawa arus ketika banjir. Lokasi yang sedang kami sisir kali ini hanya berjarak kurang dari 1 km dari pemukiman masyarakat. Jadi cukup rentan untuk terjadi konflik antara warga dan buaya yang mereka jumpai di sini. Jadi untuk mengetahui lokasi di mana reptil yang kita cari, kita harus jalannya pelan-pelan sekali supaya meminimalisir adanya gelombang di air karena dia sangat responsif. Buaya muara hidup di sekitar muara sungai di wilayah Australia, Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jenis ini dapat hidup di air tawar, air payau, maupun di laut. Sesuai dengan standar operasional prosedur, teman-teman komunitas telah melakukan survei lapangan dan pemantauan tentang keberadaan buaya di sini sebelumnya. Hasil temuannya, buaya muara di sini ukurannya memang masih tergolong kecil, namun tetap kehati-hatian dan kewaspadaan harus terus terjaga. Itu di sana ada target kita, yaitu buaya muara, dan dia emang bentuknya tuh mirip sama kayu. Jadi untuk membedakan, dia tuh moncongnya lebih naik ke air, terus ada cekungan di belakangnya. Aduh. Ini harus ekstra hati-hati karena di pinggirnya dangkal, tapi 1 meter aja dari sini itu udah dalam banget. Jadi harus hati-hati. Secara alami, setelah menetas dari telur, induk buaya akan membawa anak-anaknya masuk ke air. Setelah itu, anakan buaya akan menjadi makhluk soliter dengan insting berburunya yang tinggi untuk mencari makan. Jadi sudah bisa dipastikan kalau ukurannya segini, dia sudah lepas dari induknya. Jadi kita udah deket banget sama target kita. Cuman karena dia masih bergerak, kita tunggu sampai dia tenang, baru nanti kita tangkap. Sekarang buayanya udah tenang di air, jadi kita bagi tugas kita mencar supaya dia nggak kabur lagi, karena dia cepat banget pergerakannya. Tapi tetap harus pelan-pelan dan super tenang. Ini kalau udah seperti ini harus dijaga dari semua sisi dan juga harus super hati-hati pas juga nangkapnya. Nangkapnya itu nggak ada teknik khusus supaya buaya ini nggak gigit lagi. Kecepatan menangkap ekornya saat sudah dalam jangkauan menjadi kunci utamanya. Karena ekor menjadi senjata utama buaya saat merasa terancam. Jadi harus ditangani lebih dulu. Jadi kalau udah tertangkap seperti ini, harus kita pegang dan matanya ditutup. Kalau nggak dia bisa nyerang lagi. Kalau perlawanan buaya sudah bisa diatasi, yang perlu kita lakukan adalah menjaga ketenangannya. Caranya bisa dengan mengikat bagian rahang, kaki-kaki dan ekornya, serta menutup matanya. Jadi karena emang sebelum dibangun infrastruktur wilayah dari air anyir ini adalah tempat hidup asli dari buaya, tapi sekarang kan udah bersinggungan langsung dengan manusia. Nah makanya jadi sekarang sering terjadi konflik, makanya kita tangkap untuk nanti kita rilis atau kita bebaskan lagi di tempat yang lebih layak untuk si buaya ini. Penyebab lain masuknya buaya ke wilayah perkampungan adalah karena kehilangan sumber makanan. Saat itulah, maka buaya akan mencari wilayah baru yang bisa menyediakan sumber makanannya. Bentar. Kenapa? Kayak ada percikan tuh. Gede. Wah. Yang ini lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kalau buayanya lagi keluar ke darat seperti tadi itu biasanya lagi berjemur atau nyari oksigen. Tapi kalau buaya lagi di dalam air seperti ini, mau nggak mau kita yang ikut nyebur dan juga nangkep buayanya seperti ini.
Ini walaupun udah tertangkap dan udah mau diikat, dia tuh masih bisa memberontak. Jadi kita benar-benar harus pegang di tempat yang tepat. Itu di rahangnya biar tidak gigit, dan juga di ekornya. Itu bagian-bagian yang terkuatnya dia. Usaha yang dilakukan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Dengan memindahkan buaya ke habitat aslinya, membuat kemungkinan terjadinya persinggungan dengan manusia akan semakin kecil. Nah, ini kalau sudah diikat dengan baik seperti ini, buayanya akan kita bawa ke karantina. Nanti kalau udah di karantina baru kita lepas atau kita rilis ke tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Biasanya ke tempat-tempat sungai atau perairan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi baik manusianya maupun buayanya sama-sama tidak bersinggungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Riam Kanan merupakan salah satu waduk buatan terbesar di Kalimantan Selatan. Selain berfungsi sebagai irigasi dan untuk pembangkit listrik, Danau Riam Kanan menyimpan sejuta pesona untuk petualangan. Halo! Nah, ini nih teman-teman seumuran saya. Jadi hari ini saya akan bermain bersama mereka semua. Kali ini kami akan seru-seruan bermain perahu tradisional khas Kalimantan Selatan atau biasa disebut jukung. Perahu tradisional ini sudah digunakan sejak pertengahan abad ke-18. Dahulu, jukung merupakan alat transportasi bagi pedagang dan kaum bangsawan. Sekarang kita lomba ya, sampai ujung situ, balik lagi, yang kalah nyebur ya. Oke? Nyebur ya. Rata-rata perahu jukung di sini memiliki panjang 3 hingga 4 meter. Sehingga tidak mudah untuk mendayung dan menjaga keseimbangan karena tidak memiliki cadik di bagian samping. Mereka ini masih kecil-kecil tapi tenaga dan semangatnya luar biasa banget. Keseruan seperti ini sangat baik untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan motorik anak-anak seumuran mereka. Jiwa kompetitif dan sportivitas juga akan terlatih di dalamnya. Bikin peraturan, saya juga yang kena. Mau nggak mau saya harus tepati janji saya untuk nyebur. Nih tapi kayaknya nggak seru nih kalau saya cuma nyebur berdua sama Hilman. Saya mau ajak mereka semua nyebur juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Emang nggak ada yang bisa ngalahin keceriaan anak-anak. Saya jadi ikutan kecipratan nih cerianya. Ayo main lagi, ayo. Semoga saja permainan tradisional seperti ini tetap menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa ini.